walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'u awqataka. Nah, jenengan bisa mulia, bisa sempurna di dalam bertaat kepada Allah jika mampu membagi daripada waktu panjenengan. Maka para ulama itu Masya Allah daki jiddan, mereka tuh sangat detail di dalam membagi waktu-waktu mereka. Oh, saya jam sekian hari ini saya waktu subuh itu membaca kitab ini, jam 8 saya membaca kitab ini, jam 9 saya membaca kitab ini, jam 10 saya bertemu dengan keluarga. Mereka sangat dakik sekali. Maka orang yang sukses itu hendaknya dia mampu membagi wiridnya dan istiqomah terhadap wirid tersebut. Pada subuh jenengan istiqomah membaca misalnya wiridul latif, pada subuh istiqomah membaca hizbus sakro, kemudian sore membaca rodibul haddad, rodibul atos, pada zuhur membaca rodib alidrus. Itu diistiqomahkan. Nah, orang yang istiqomah seperti itu maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mau menyuruh kita untuk menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang lebih, tidak. Tapi Allah menyuruh kita fastaqim, yaitu menjadi orang yang istiqomah. Sehari kita mampu membaca Al-Fatihah 5 kali, ya 5 kali, tapi istiqomah. Sehari kita mampu membaca 10 kali, ya 10 kali, tapi istiqomah. Syukur-syukur yang banyak. Karena seorang ahli ilmu tentu ditunggu daripada kemuliaannya di mata masyarakat. Jenengan tidak bisa, tidak boleh berdoa untuk diri sendiri, tidak boleh. Jenengan itu termasuk matlub di dalam urusan barokah. Jenengan ditunggu sama masyarakat untuk mendoakan mereka. Maka kalau pulang dari majelis, maka jangan sampai kemudian masuk ke rumah sebelum, ya Allah ampuni dosa daripada masyarakatku, ya Allah. Ya Allah ampuni dosa siapapun umat daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kewajiban seorang ahli ilmu. Habib Umar bin Habib itu kan pernah naik mobil. Di mobil itu kalau jamnya wirid, beliau pun tetap wiridan. Habib Umar bin Habib. Pada suatu ketika Habib Umar bin Habib ini naik mobil, naik bis sama dengan murid-muridnya, syekh-syekhnya yang lain. Kemudian ngapunten, bisnya itu oleng kalau bahasa kita ya kecelakaan lah kira-kira begitu. Kemudian ketika oleng, kira-kira yang dilakukan kalau jenengan ngapain? Bingung gini-gini. Habib Umar tidak keluar dari mobil, kemudian wiridnya dilanjutkan lagi. Habib Umar bin Habib tidak kemudian mikir bagaimana, tidak, wiridnya dilanjutkan lagi. Ini demi keistiqomahan seperti itu. Ila masaika, dari pagi sampai sore jadwal hari itu kalian mau ngapain, itu dijadwal. Makanya dulu guru kami Kiai Haji Fakhrul Razi Midkhol dulu tuh selalu mengatakan kalau jadi santri itu harus punya marotib tajitan, marotib torof. Tahun ini saya bisa apa? Harus punya target. Saya selalu mengatakan kepada Ustadz Rahmat, Ustadz Alif, ketika antum bersama dengan anak harus punya target. Jangan hanya pokoknya ngaji, lupa, jangan sampai. Tahun ini saya harus paham bab ini, harus paham. Harus punya target. Kalau nggak punya target, pokoknya pasrah begitu, ya sudah. Hasilnya tidak akan tuazi, tidak akan sempurna menurut Imam Al-Ghazali. Ustadz Khiban setahun ini bersama Habib Riza harus khatam kitab apa? Harus jelas. Misalnya Ustadz Setiawan, setahun ini saya ngaji di Raudhah harus bisa apa? Harus jelas. Jangan sampai kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya al-ilmu sayyidun wa kitabul qayyid. Ilmu itu seperti buruan, sedangkan catatan ini sebagai talinya. Maka qayyid, maka talilah buruanmu sekencang mungkin. Apalagi Al-Quran itu seperti unta. Kalau nggak dijaga, maka Quran itu seperti unta yang tidak ditaleni, sehingga unta itu akan pergi jauh. Seperti itu. Makanya katanya Imam Ghazali, mulai sekarang, mulai di dalam bab du'a, wazi waktakum awqata. Jaga, bagilah waktu jenengan. Berapa jam dengan keluarga, berapa jaman dengan Allah, berapa jam membaca wirid, berapa jam baca kitab. Sehari harus jelas.
harus punya jadwal yang jelas. Ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala 'alaika min hina tastayqidu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'i. Maka Imam Ghazali menyuruh kita untuk membagi waktu kita mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Besok hari Minggu bangun tidur saya akan membaca kitab ini 5 halaman. Setelah membaca kitab itu saya akan mandi. Setelah mandi saya akan begini. Itu Imam Ghazali terbiasa tertib seperti itu. Makanya dalam setahun jelas Imam Ghazali bisa ngarang kitab ini. Imam Ghazali mengingatkan orang itu harusnya umur 20 tahun sudah selesai semua ilmu. 20 tahun itu sudah tamat mondok, harusnya begitu. Umur 30 tahun orang itu sudah selesai, harus punya rumah, harus mandiri 30 tahun. Jadi kalau Habib Riza belum punya rumah sendiri, asalnya jenengan belum punya rumah sendiri, umurnya belum 30 tahun, maklum, belum 30 tahun. Tapi 30 tahun harus sudah mandiri sendiri, harus punya pekerjaan tetap. 40 tahun harus sudah mapan untuk urusan masyarakatnya. Jadi jenengan di masyarakat sudah mapan, bisa ngayomi masyarakat, nisbatnya punya santrinya sudah ketata bagus. Jadi umur 40 tahun harus sudah selesai. Dalam 40 tahun ke atas itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah targetan hidupnya Imam Al-Ghazali. 20 tahun beliau harus selesai ilmu-ilmunya, 30 tahun selesai urusan keluarganya. Jadi nikahnya ya sekitar 20 sampai 30. 30 tahun harus sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal. 30 setahun sampai 40 tahun menata masyarakat. Masyarakat ketata 40 tahun ke atas fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu.